sebuah tempat untuk yang setia. Tuhan membawaku ke suatu tempat yang tandus di luar gerbang kerajaan, dan memperlihatkan kepadaku banyak orang memakai jubah berwarna pirang pasir di kawasan ini. Orang-orang berdiri berdekatan satu dengan yang lain, dan kelihatannya mereka sedih dan kesepian, walaupun mereka berada di antara banyak sekali yang lain. Aku tidak mengetahui siapa orang-orang ini, tetapi aku tahu Tuhan akan menjawab pertanyaanku tentang mereka, jika Ia memutuskan bahwa aku telah siap. Ia membawaku ke atas suatu bukit kecil, yang ditandai dengan bangunan-bangunan putih pada kedua sisinya. Sebuah aliran air memisahkan sisi yang satu dari yang lainnya, dan pohon-pohonan mengelilingi airnya. Di depan bangunan-bangunan itu, aku melihat banyak orang dewasa dan anak-anak yang memakai pakaian putih, dan beberapa di antaranya sedang memakai mahkota. Mereka hanya berdiri di sana dengan paras yang sangat gembira, terpantul pada wajah-wajah mereka. Aku merasa Tuhan sedang menunjukkan kepadaku perbedaan yang begitu menyolok antara mereka yang gembira dan mereka yang sedih. Aku menyimpulkan yang gembira adalah orang-orang yang telah memberikan hati dan jiwa mereka kepada Tuhan Yesus. Perhentian seterusnya, dalam rencana perjalanan sorgawi kami adalah sebuah gedung putih yang besar sekali, di mana Yesus telah membawa aku sebelumnya. Aku melihat lagi bahwa di dalam ruangan yang besar itu banyak kaum lelaki, tetapi sedikit kaum wanita. Aku bertanya, siapa orang-orang itu? Ini adalah orang-orang yang berkorban untuk aku. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka adalah kepala-kepala serta orang-orang suci dari kitab Injil, dan aku teringat imannya, ruangan kemasyuran di Ibrani 11, yang mencatat laki-laki dan perempuan-perempuan beriman yang terkenal. Seperti Habel, Henoh, Nuh, Abraham dan Sarah, dan apa yang mereka capai melalui iman. Kemudian aku teringat akan sebuah ayat yang sangat penting. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab, barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Korban Habel lebih hebat daripada Kain, sebab ia dipersembahkan dengan iman dan ketaatan. Kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Ishak, kepada Tuhan meyakinkan imannya dan keinginannya untuk menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan menghargai pengorbanan yang demikian. Nyatanya, Ia menghendaki kita menyerahkan segalanya kepadanya. Dengan menunjukkan ruangan yang dipenuhi orang berpakaian indah dan memakai mahkota bertahtakan batu permata ini, Yesus menyatakan pentingnya pengorbanan. Dipanggil untuk memberitakan kepada dunia. Hatiku melonjak gembira waktu aku menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan Tuanku. Ini, aku menyadari, adalah pengorbanan yang dimintanya daripadaku. Setelah melihat semua adegan ini, kami pergi ke Istana Putih dan ganti pakaian yang indah dan mahkota. Kemudian Tuhan membawaku ke kolam yang tenang, di mana kami menikmati waktu bersekutu dengan sangat takjubnya. Kali ini, kami hanya duduk dan bercakap-cakap. Seketika itu timbul dalam pikiranku bahwa satu-satunya tempat di mana Tuhan benar-benar terbuka dan menyatakan hatinya kepadaku adalah pada pantai di bumi dan pada kolam sorgawi ini.
Pada waktu-waktu lain, ketika ia menunjukkan padaku macam-macam segi dari kerajaan sorgawi, ia jarang berbicara. Aku suka waktu-waktu yang lebih santai, ketika ia dapat menceritakan hal-hal yang penting kepadaku. Ia terus mengingatkan aku. Aku memberitahumu semua ini, dan menunjukkan kepadamu hal-hal ini, supaya engkau dapat memberitahu dunia. Kemudian ia mengulangi pentingnya semua pengalaman-pengalaman ini, dengan berkata, Aku tahu bahwa banyak anak-anakku yang tidak mengira aku akan kembali untuk mereka dengan segera. Malahan ada beberapa yang berpikir aku tidak akan pernah kembali untuk mereka. Tetapi aku mau engkau katakan kepada mereka bahwa kerajaanku telah siap untuk mereka yang telah bersedia dan menantiku. Aku akan datang dengan segera. kembali ada nada urgensi dalam suaranya. Selama aku di sorga, satu-satunya yang pernah berbicara denganku adalah Tuhan. Kata-katanya begitu hidup. Malaikat yang menolong menggantikan aku pakaian pun tidak berbicara denganku, tetapi terus tersenyum dengan cara yang meyakinkan. Tuhan memperlihatkan kepadaku lautan darah yang kotor, sekali lagi, dan kemudian ia mengakhiri kunjungan ke sorga itu, dengan kata-kata ini. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan bersamamu selamanya. Aku akan memimpinmu dalam apapun yang engkau lakukan. Engkau tak perlu khawatir tentang apapun, sebab aku akan melakukannya untukmu. Aku melepaskan kuasaku kepadamu, dan di dalammu, engkau akan dapat menyembuhkan orang sakit, dan melakukan hal-hal yang sama, seperti yang kulakukan, sewaktu aku hidup di bumi. Kunci kepada karunia-karunia ini adalah imanmu, anakku. Kata-katanya begitu lembut, dan memberi semangat, membuka sumber air mata, jauh di dalam jiwaku. Ia melanjutkan. Jangan menangis putriku, aku ingin engkau selalu ingat, betapa berharganya engkau bagiku. Aku akan bercakap-cakap denganmu lagi. Selanjutnya, sejak hari itu aku merasa seperti aku lebih hidup di sorga daripada di bumi. Kunjungan-kunjunganku ke sorga telah membuat perubahan-perubahan tetap di dalam kehidupanku. Aku tidak memerlukan tidur sebanyak yang aku bisa, sebab aku merasakan diberi kekuatan ilahi oleh kuasa yang dari atas. Sungguh, aku tahu bahwa sorga itu sangat nyata, dan inilah yang mempengaruhi segalanya di dunia ini.